Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suara di virtual Zoom-nya bisa masuk jelas terdengar. Untuk suara yang ada di virtual Zoom bisa masuk jelas terdengar di virtual Zoom-nya. Bisa, Pak. Ya, Jelas, Pak. oke. Yang sudah hadir di pagi hari ini untuk mata kuliah termodinamika bisa mengaktifkan kameranya, on cam-nya untuk dokumentasi di awal ya, kehadiran dari pertemuan di mata kuliah termodinamika. Nah, di bagian pertemuan ini ada beberapa poin ya atau hal yang nantinya bisa menjadi bahan diskusi atau pertanyaan jika ada yang ditanyakan dari materi. Kemudian pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan di minggu sebelumnya yang sudah membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan konsep ya, konsep dari heat atau kalor, kemudian dari heat atau kalor tersebut menghasilkan working atau kerja. Oke, lalu yang selanjutnya untuk virtual Zoom-nya, share screen-nya sudah keluar di layar ya. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Ya, Pak. nah ini di minggu yang sebelumnya kita akan mengulang atau mengingat kembali ya. Jadi di termodinamika itu teorinya atau konsepnya adalah perlu atau bisa mendefinisikan bagian-bagian tertentu, apakah bagian ini dinamakan sebagai sistem atau bagian tersebut didefinisikan sebagai lingkungan. Setelah mendefinisikan, baru nanti kita bisa melakukan analisis ya mengenai kondisi yang terjadi di lingkungan maupun kondisi yang terjadi di dalam sistem tersebut. Kemudian di bagian lainnya ada namanya panas ya atau heat sesuai dengan namanya termodinamika artinya panas yang mengalami perubahan. Panas yang mengalami perubahan inilah yang menyebabkan terjadinya kenaikan tekanan. Tekanannya mengalami peningkatan, dengan meningkatnya tekanan nanti bisa menghasilkan yang tadi ada namanya work ya atau sama saja dengan usaha. Nah, ini definisi dari yang tadi yang dijelaskan. Yang pertama ada usaha. Usaha ini seringkali disimbolkan dengan notasi atau simbolnya itu adalah huruf W. W yang diartikan sebagai kerja atau usaha. Kerja atau usaha ini dilakukan oleh sistem. Kalau ini didefinisikan sebagai sistem yang berwarna merah ya, yang di lingkar ini adalah sistem. Kemudian ini juga sama, sistem adalah sistem. Lalu yang selanjutnya misalkan yang ilustrasi yang di luarnya ini adalah lingkungan.
Antara sistem dan lingkungan ini bisa saja saling mempengaruhi atau saling ada pengaruh ya, tetapi juga bisa dibuat di bagian sistem tersebut tidak ada pengaruh ya. Jadi sistem tidak mempengaruhi lingkungan dalam hal misalnya panas yang ada di dalam sistem tidak keluar ke lingkungan, begitu juga sebaliknya dari lingkungan suhunya atau temperaturnya tidak masuk ke dalam sistem. Sehingga dituliskan menjadi persamaan ininya, persamaan notasi matematik ya, atau persamaan matematikanya. D W sama dengan P dikali DV. W itu adalah usaha yang dilakukan oleh gas. Jadi kalau ini merupakan fluidanya itu ada fluida gas, gas ini melakukan usaha. Bagaimana gas melakukan usaha? Karena ada heat. Jadi karena ada heat. Heat itu artinya ada panas. Panas yang ada di dalam sistem ini. Dengan adanya pemberian panas sehingga menyebabkan gas tersebut mengalami namanya ekspansi. Ekspansi artinya pembesaran, peluasan volume ya. Volumenya mengalami peningkatan. Dari ilustrasi ini bisa diterjemahkan yang awalnya volumenya misalnya ya. Ini kalau digambarkan. Nah, ini misalnya ya, ini kalau ditarik garis seperti ini. Ini yang awalnya volumenya misalnya 1 ya. Katakanlah nilainya 1. Nilainya 1. Kemudian di bagian yang lain karena tadi ada heat atau ada panas yang awalnya volumenya itu 1 mengalami ekspansi atau pembesaran. Berubah menjadi misalnya 1,2. Nah, perubahan dari 1 menjadi ke 1,2 ini yang dinamakan dengan tadi proses ekspansi. Kenapa terjadi proses ekspansi? Karena ada nilai heat, nilai panas yang ada di dalam sistem tersebut. Proses ekspansi menghasilkan outputnya adalah usaha. Jadi keluarlah nilai W-nya yang awalnya ini kan seperti ini ya tingginya. Kemudian setelah adanya ekspansi, maka ada gaya atau tekanan ya, tekanan atau pressure yang diberikan yang menghasilkan usaha. Lalu nilai P. P ini merupakan nilai umum ya yang seringkali sudah dikenali, singkatan dari tekanan atau pressure. Tekanan di sini ada mengalami perubahan tekanan. Jadi sudah dipastikan tekanan yang ketika fluidanya belum mengalami ekspansi dengan fluida yang sudah atau dalam kondisi terjadi ekspansi ada perubahan nilai tekanan. Jadi kalau ini digambarkan, ini sebut saja misalkan ini kondisi P1 dan ini adalah kondisi di P2. Nah, terjadi perubahan tekanan. Tekanannya untuk P1 karena P1 belum mengalami ekspansi ya, berarti lebih kecil dari tekanan di P2. Kemudian DV. DV ini adalah perubahan volume. Tadi yang diceritakan ini adalah volumenya ya. Misalnya ini
1 berubah menjadi 1,2. Jadi kalau jika ini diartikan, ini adalah V1, volume 1, dan ini adalah V2, sehingga bisa dituliskan nilainya V1 lebih kecil dari V2. Volume di kondisi 1 lebih kecil dari volume yang di kondisi kedua. Di kondisi ini kondisi 1 ya. Misalnya ini kalau dituliskan, ini adalah kondisi pertama, dan ini adalah kondisi keduanya. Jadi ada perubahan volume. Volume mengalami perubahan dikarenakan ada namanya yang tadi ada heat atau adanya panas. Itulah yang menyebabkan perubahan volume. Nah, perubahan volume ini akan mengalami secara kontinu ya, atau secara terus-menerus selama sistem tersebut dipergunakan atau dihidupkan. Jadi volumenya akan mengalami pembesaran, kemudian volumenya mengalami penurunan, pengecilan ya, lalu volumenya membesar dan mengecil. Begitu juga nilai tekanan ya, tekanan juga mengalami perubahan. Dari hasil tekanan menghasilkan outputnya itu berupa usaha. Nah, usaha ini seringkali diartikan juga nanti menghasilkan namanya energi kinetik. Jadi kalau ini adalah suatu sistem, dari usahanya itu bisa menghasilkan energi kinetik atau energi gerak. Nah, ini adalah tahapan secara sederhana, itu adalah proses pengkonversian energi atau pengubahan energi. Jadi ada namanya konversi energi. Dari mana konversi energinya? Yang pertama, karena ini adalah sistem, di dalam sistem tersebut untuk bisa menghasilkan panas atau menghasilkan heat, umumnya diawali dengan adanya proses pembakaran, pembasian ya. Ada proses pembasian atau pembakaran. Pertama ada misalnya BBM ya, bahan bakar minyak. Kemudian dari hasil bahan bakar minyak lalu menghasilkan atau mengeluarkan heat atau panas. Kemudian dari panas menyebabkan perubahan volume atau yang biasa tadi ditulis ini, perubahan volume, kemudian juga perubahan tekanan. Tekanannya juga mengalami perubahan. Nah, tekanan menghasilkan atau memberikan gaya dorong untuk menghasilkan namanya kerja. Nah, jadi ini adalah tahapan awalnya dari awal proses pengubahan energi dari energi bahan bakar minyak ya, misalnya fluida liquid yang menjadi bahan bakar, lalu dijadikan proses pembakaran, menghasilkan panas. Panas menyebabkan perubahan kenaikan volume, dengan kenaikan volume memberikan peningkatan tekanan, tekanan menghasilkan kerja. Dan kerja ini bisa dipergunakan juga yang tadi adanya menghasilkan energi kinetik. Nah, jadi tahapan sederhananya berapa kali proses pengubahan energi. Pertama dari 1, 2, kemudian berubah menjadi volume, 3, dan di bagian akhirnya menghasilkan energi kinetik. Nah, itu adalah tahapan pengubahan energi.
Nah, untuk proses penggunaan energi ada yang hanya sampai di sini, misalnya ya, sampai menghasilkan gerakan, ya cukup berarti sampai energi kinetik. Tapi kalau misalnya dilanjutkan lagi, ini bisa saja dilanjutkan lagi, energi ini dilanjutkan misalnya dari energi kinetik terhubung ke generator, generator, dan dari generator menghasilkan di bagian akhirnya menghasilkan energi yang keluar adalah listrik. Itu juga bagian dari tahapan atau alur pengubahan energi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada pertanyaan? Tidak ada ya. Cukup mudah ya untuk memahami bahwa bagaimana proses terjadinya pengubahan atau pengkonversian energi. Nah, ini sebagai ilustrasi, di bagian ini seringkali ditemukan di gambar ya. Di gambar itu ada, kalau yang kemarin kan teorinya apa? Ini merupakan sistem ya. Sistem ini dalam hal ini bentuknya berupa ruangan ya. Di dalam ruangan atau di dalam kamar atau di tempat tertentu. Di dalam ruangan tersebut ada yang dinamakan sistem pendingin ya, atau biasa dikenal dengan nama refrigeran ya, atau refrigeran. Kemudian di bagian refrigeran ini situasi di mana lemari es dihidupkan. Di lemari es ini dinyalakan atau difungsikan, dihidupkan dengan pintu yang kondisinya dibuka. Jadi ada misalnya lemari atau kulkas tersebut dalam kondisi pintu yang terbuka. Di dalam sebuah ruangan kondisinya dalam kondisi yang terisolasi atau tertutup rapat. Ini ruangannya tertutup, atau kamar atau room ya, atau kamarnya ini tertutup. Room close, ruangan yang tertutup. Nah, dari ruangan tertutup ini, fenomena ini dapat dijelaskan menggunakan pendekatan dari konsep termodinamika, terutama berkaitan dengan hukum kedua. Hukum kedua termodinamika dan konsep transfer energi. Untuk hukum kedua termodinamika itu ada pengertian yang membahas yang kemarin sudah diceritakan, ada hubungan perubahan ya, perubahan nilai entropi dan nilai efisiensi energi. Manakah yang lebih efisien? Yang menjadi pertanyaan ketika ruangan atau bagian pintu ini dibuka atau bagian pintunya ini tertutup, terbuka atau tertutup. Manakah yang lebih efisien untuk hal tersebut? Apakah hal tersebut lebih efisien ketika kondisinya terbuka atau lebih efisien ketika kondisinya tertutup? Yang pertama, lemari es adalah mesin kalor terbalik ya teorinya. Lemari es atau refrigeran atau kulkas ini mesin kalor terbalik yang mengambil
energi panas dari dalam dan membuangnya keluar. Jadi kalau misalnya di si refrigeran ini atau kulkas ini berada di ruangan tertutup, ini kan ruangannya tertutup ya, jadi menghisap atau mengambil energi panas yang dari dalam dan membuangnya keluar, namun dengan pintu terbuka, pintu ini ya, pintu pendinginnya ini atau kulkas tersebut terbuka, energi panas terus-menerus masuk ke dalam lemari es dari ruangan. Jadi energi yang panas yang tadi di dalam ruangan tersebut secara terus-menerus masuk ke dalam lemari es dari ruangan, sehingga menyebabkan atau menimbulkan dari kompresor yang namanya kompresor, mesin kompresor ya di kulkas tersebut, menjadikan bekerja lebih ekstra atau lebih keras untuk bisa mengalirkan atau membuang panas tersebut. Tetapi karena ruangan tertutup, rapat dan terisolasi, ruangan ini tertutup dengan rapat dan terisolasi, panas yang dibuang oleh lemari es akan meningkatkan suhu. Jadi panas yang dibuang oleh lemari es atau kulkas tersebut akan meningkatkan suhu ruangan secara keseluruhan. Nah, ini juga yang menjadikan nanti di room ini atau di dalam ruangan ini bukan menghasilkan udara yang dingin, tapi bisa saja mengeluarkan lama-lama karena pintunya terbuka, bisa saja nanti menyebabkan peningkatan suhu ruangan. Jadi ruangan yang ada di bagian ini walaupun nanti dibuka kulkasnya, karena kompresornya bekerja ekstra, bekerja lebih keras ya, membuang panas, menyebabkan terjadinya peningkatan suhu ruangan. Jadi di dalam sistem seperti ini, suhu ruangan bisa saja mengalami peningkatan. Karena bagian ini bekerja ekstra dia, bekerjanya ekstra sehingga menyebabkan peningkatan suhu ruangan. Nah, lemari es ini merupakan mesin kalor terbalik ya, dinamakan mesin kalor terbalik, artinya berbeda dengan sistem pendingin ruangan. Jadi kalau pendingin ruangan seperti AC, air conditioning ya, atau AC kamar atau AC ruangan atau AC tempat tertentu, ya kalau ruangannya tertutup, AC dihidupkan, ya lingkungan di dalam bukan lingkungan, maksudnya sistem yang ada di ruangan tersebut akan menjadi dingin. Tetapi di bagian yang ini konsepnya berbeda ya. Kulkas atau lemari es ini adalah mesin kalor terbalik. Jadi mengambil energi panas dari dalam dan membuangnya keluar. Ketika kulkas ini dibuka, di dalam ruangan yang tertutup ini secara perlahan nanti bisa meningkatkan suhu ruangan secara keseluruhan. Nah, inilah hal-hal yang perlu dipahami atau diketahui ya. Kita harus tahu bagaimana sistem tersebut atau mesin tersebut bekerja. Nah, dengan mengetahui hal tersebut, jadi bisa mengkondisikan ya atau bisa memperkirakan hal apa yang akan terjadi. Apakah suhu ruangan mengalami kenaikan atau suhunya justru mengalami penurunan. Bagian yang lain selanjutnya adalah hal yang bisa disimpulkan. Yang pertama, di bagian ini karena ruangan tertutup, rapat, dan terisolasi, tidak ada tempat bagi energi panas keluar. Jadi bagian ini nanti si mesin kompresornya bekerja dengan ekstra, mengeluarkan panas, dan panas ini tertutup di dalam ruangan, sehingga tidak bisa keluar, menyebabkan ruangan tersebut mengalami
peningkatan suhunya, temperaturnya mengalami kenaikan. Nah, nanti akan berbeda, misalnya di dalam ruangan ini ya, misalkan di dalam ruangan ini diletakkan AC atau pendingin ruangan ya, air conditioning. Yang satu lagi di dalam ruangan tersebut diletakkan ini kulkas ya atau refrigeran, tetapi dalam kondisi terbuka. Itu akan berbeda nanti hasilnya. Hasil dari perubahan atau peningkatan suhu di dalam ruangan tersebut. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Untuk suara di virtual Zoom-nya stabil ya, bisa jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya. Nah, di bagian yang selanjutnya, hukum kedua termodinamika, di mana usaha untuk mempertahankan suhu rendah dalam ruangan yang diisolasi menghasilkan peningkatan suhu keseluruhan ruangan. Oke, lalu yang bagian berikutnya, kalau tadi menggunakan analisisnya ya, analisisnya tadi menggunakan refrigeran atau kulkas, sedangkan di bagian ini, nah ini di bagian ini yang digunakan di dalam ini kita ilustrasikan aja yang warna ini ya, dilingkari warna merah ini adalah sistem. Nah, ini adalah ini dinamakan sistem. Di dalam sistem tersebut ada fan atau kipas. Fan atau kipas. Fan kipas ini bekerja, maksudnya dihidupkan ya, berputar ya. Kipas ini berputar. Yang menjadi pertanyaan, apakah suhu ruangan ya, suhu yang ada di dalam ruangan ini, suhunya akan turun atau suhunya akan mengalami peningkatan atau mengalami penurunan. Nah, jika dianalisis secara termodinamika, kipas angin yang sedang beroperasi di dalam ruangannya dengan kondisi tertutup rapat ya, terisolasi dan tertutup rapat dengan baik. Kemudian konsep termodinamika dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa suhu di dalam ruangan tersebut meningkat meskipun kipas angin berjalan. Artinya kalau kipas ini kan tujuan dari menghidupkan fan atau kipas adalah untuk mendinginkan ya atau memberikan penurunan suhu. Nah, tetapi di bagian ini, di kondisi ini, suhunya mengalami peningkatan meskipun fan atau kipas tersebut difungsikan atau dihidupkan. Kipas angin bekerja dengan mengubah energi, yang dirubah itu adalah energi listrik, karena untuk menghidupkan atau menjalankan kipas ini membutuhkan energi listrik, berubah menjadi mekanik, bergerak ya. Blade bilah dari fan tersebut mengalami rotation, putarannya bisa beragam ya. Jadi ada putaran kalau di setting, misalnya ada yang berputar 200 RPM, rotation per menit. Atau dia bisa dinaikkan lagi menjadi 300 RPM. Misalnya yang paling tinggi adalah 400. Nah, itu adalah pengubahan energi. Energi berubah menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini menghasilkan tiupan angin udara ya. Jadi udara masuk terhisap dari belakang. Jadi kalau diilustrasikan, ini ada udara masuk dari bagian belakang ini.
bagian belakang, kemudian juga ada dari samping ikut terhisap. Bagian ini terhisap. Udara yang terhisap tersebut lalu keluarkan ke depan. Udaranya keluar ke bagian depan ya. Nah, mengubah energi listrik menjadi energi mekanik menghasilkan aliran udara. Sebagian dari energi tersebut diubah menjadi panas. Kenapa berubah jadi panas? Ya karena menghasilkan tadi ada energi mekanik ini. Nah, untuk energi mekanik ini dihasilkan dari dinamonya, dari dinamo kipas tersebut. Dinamo berputar menghasilkan energi mekanik. Selain menghasilkan energi mekanik ini, ada juga yang karena dinamonya itu menghasilkan heat. Ini panasnya ini dikeluarkan dari dinamo yang bekerja. Kemudian panas juga dihasilkan dari gerakan mekanik dari dalam bagian kipas tersebut. Nah, karena sistem tersebut tertutup menyebabkan perubahan entropi. Jadi entropinya mengalami peningkatan atau mengalami perubahan di dalam sistem yang tertutup sehingga meningkat seiring dengan waktu. Dalam hal ini kipas meningkatkan atau menjadikan perubahan entropi yang ketidakteraturan. Jadi di bagian sistem ini sistem di dalam ruangan tertutup tersebut mengalami perubahan ketidakteraturan entropinya dalam ruangan dengan menyebarkan energi panas ke udara di sekitar kipas tersebut. Jadi di sekitar kipas tersebut disebarkan atau dialirkan udara yang mengandung energi panas. Karena udara yang bertiupnya itu mengandung panas, ya menyebabkan kenaikan suhu atau kenaikan temperatur di dalam ruangan tersebut. Nah, oleh karena itu, seringkali ketika menghidupkan fan atau kipas, ada bagian tertentu di dalam ruangan ini dikondisikan harus ada sirkulasi, harus ada bagian lubang atau celah di bagian tertentu di dalam ruangan ini supaya udara dari lingkungan di luar ini bisa masuk. Ya, tujuannya supaya nanti tidak terjadi kenaikan temperatur di dalam ruangan tersebut. Sering ditemukan ya, kenapa kalau misalnya menghidupkan fan atau kipas, ya diusahakan bagian ruangannya itu dibuka. Misalnya membuka jendela atau membuka pintu, ya tujuannya supaya tidak menyebabkan kenaikan temperatur. Beda halnya dengan misalnya di dalam ruangan tersebut ada AC atau air conditioning atau pendingin ya. Ya idealnya AC tersebut ketika berada di dalam ruangan dalam kondisi misalnya pintunya harus ditutup atau jendelanya harus ditutup karena AC sistem kerjanya tadi berbanding terbalik dengan alat pendingin yang namanya refrigeran atau kulkas ya. Jadi kondisi-kondisi inilah yang perlu dipahami atau perlu diketahui sehingga kita bisa melakukan analisis terhadap sesuatu atau device atau peralatan yang sedang dipergunakan. Jadi apa yang harus dilakukan supaya misalnya ketika menginginkan temperaturnya naik, apakah ruangannya atau jendela atau pintunya harus ditutup atau harus dibuka? Itu yang perlu diketahui. Nah, untuk bisa mengetahui ya
Yang pertama bisa dilakukan dengan konsepnya itu analisis menggunakan hukum kedua termodinamika. Oke, baik. Lalu yang berikutnya, jika tidak ada pertanyaan, di bagian selanjutnya ada namanya konsep. Ini seringkali didengar ya. Ini mengingatkan lagi, ini teori fundamental atau dasarnya, hubungan antara nilai V dan P. V ini adalah volume dan P ini adalah pressure ya, tekanan, pressure atau tekanan. Jadi jika dituliskan hubungan antara nilai volume dan tekanan merupakan salah satu dari hukum dasar di termodinamika. Di bagian ini diilustrasikan, ini ada gambar ilustrasi yang bergerak ya. Ini pressure ya. Pressure-nya mengalami perubahan, naik turun. Naik, kemudian turun lagi, naik, turun lagi. Yang tidak mengalami perubahan adalah temperaturnya. Temperaturnya kondisinya konstan. Ini temperaturnya kondisinya konstan. Konstan artinya tidak ada perubahan. Jadi tidak ada perubahan. Di bagian sini tertulis temperaturnya 300. Sehingga bisa dijelaskan untuk hal tersebut, hukum ini atau teori ini berbunyi pada suhu tetap, suhunya tetap ya 300, volume suatu gas berbanding terbalik. Volumenya itu berbanding terbalik dengan tekanan yang diberikan. Volumenya berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi kalau volumenya naik, tekanannya rendah, ya kan? Ini kan kalau ini kan volumenya tinggi ya. Jadi kalau ini tarik garis, membaca grafik, ini di bagian sini ini volumenya tinggi. Nah, ini di bagian sini tekanannya rendah. Ini yang dinamakan dengan berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi tekanannya tinggi, volumenya tinggi, tekanannya rendah. Kemudian kalau tekanannya tinggi, volumenya rendah. Nah, ini kalau tarik di sini ya. Nah, dia akan berhenti di sini. Ini tekanannya tinggi, kemudian volumenya rendah. Jadi tekanannya tinggi, volumenya rendah. Kemudian kalau dibalik lagi, volumenya tinggi, volume tinggi, tekanan rendah. Ini kalau yang terbaliknya, di bagian bawahnya itu, tekanannya tinggi, volumenya rendah. Nah, sehingga bisa dituliskan P dikali V itu nilainya konstan. Konstan ya tadi mengacu ke sini untuk temperaturnya dijaga konstan. Suhunya itu dengan suhu yang tetap, suhunya konstan. Sehingga jika diturunkan lagi persamaannya, ini kan P dikali V. P dikali V konstan. P1 dikali dengan V1 itu sama dengan P2 dikali dengan V2. Nah, ini bisa dituliskan di sini ya. Jadi kalau ini adalah, biar terlihat perbedaannya, ini warna merah. Oke, ini warna merah. Ilustrasinya misalnya ini adalah P1, ini ada P1 ya.
ini P1, berarti ini adalah V1. Kemudian supaya terlihat perbedaan warnanya, ini dituliskan dengan warna biru ya, warna biru. Nah, ini adalah warna birunya ini adalah P2 dan ini adalah P2. Jadi konsepnya ini. Nah, P1 dikali dengan V1 sama dengan P2 dikali dengan V2. Jadi kalau dilanjutkan, misalnya diketahui ya, misalkan diketahui di bagian ini ya, ilustrasinya. Ini P1 misalnya karena posisinya lebih kecil ya, P1 nilainya misalnya 1 dikali dengan V1. V1-nya ini paling maksimal, katakanlah misalnya 5. Nah, sama dengan P2. P2 ini nilainya maksimal juga, nilainya 5 dikali dengan V V2 ya. V2 itu karena posisinya volumenya di bawah, nilainya 1. Nah, 1 dikali 5 sama dengan 5, dan ini juga sama. 5 dikali 1 nilainya juga sama dengan 5. Jadi antara nilai P1 dengan V1 dikalikan sama dengan P2 sama dengan kali V2. Nilainya adalah 5. Dengan kondisi yang temperaturnya itu suhunya tetap atau konstan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, mudah ya untuk memahami dari grafik ini ketika membaca grafik dan diterjemahkan ke dalam bentuk persamaan. Ya, lalu bagian yang berikutnya tadi menceritakan hukum teori ini ya, Boyle, yang mengartikan bahwa suhu tetap bisa menimbulkan perubahan volume dan perubahan nilai tekanan. Kemudian yang di bagian selanjutnya pendekatannya ini tekanan tetap volume suatu gas berbanding lurus dengan suhu absolut. Kalau tadi itu ini ya, temperaturnya yang tetap. Kalau yang hukum ini temperaturnya tetap di sini ya, terlihat ya, temperaturnya tetap tidak mengalami perubahan. Tapi yang di bagian ini tekanannya yang tetap. Tekanannya tetap. Tekanan tetap, volume suatu gas berbanding lurus. Volume suatu gas ini dijelaskan volume suatu gas, ini adalah gasnya ya, ilustrasi dari gasnya, berbanding lurus dengan suhu absolut. Nah, kalau dia berbanding lurus berarti menghasilkan persamaan garis linier. Ini adalah garis linier. Garis linier artinya garis lurus. Garis lurus yang diagonal ya. Berbanding lurus. Hukum ini berbunyi tekanan tetap volume suatu gas berbanding lurus dengan suhu absolutnya. Suhunya ini. Suhunya mengalami perubahan ya. Kalau diilustrasikan ini suhunya 250
paling rendah ya, paling tingginya 450. Nah, ketika perubahan suhu, temperatur, volumenya mengalami peningkatan. Ini suhunya di sini ya, kalau ditarik garis, ini tarik garis ke bawah, ini suhunya paling rendah 250 ya. Terus maksimalnya di bagian atas ini paling tinggi suhunya 450. 250, 450 untuk temperatur. Volumenya mengalami perubahan. Volumenya juga mengalami perubahan. Ketika suhunya rendah 250, volumenya kecil. Itu kalau digambarkan, ini volumenya, ilustrasinya berapa ini? Digambarkan paling rendah 3 ya, nilainya 3. Kemudian yang paling tinggi ini volumenya 5. Nah, itu adalah perubahan volume. Dari 3 ke 5 untuk volumenya, kemudian untuk temperaturnya dari 250 ke 450. Sehingga jika diterjemahkan ke dalam bentuk persamaan, ini persamaannya ya, V berbanding dengan T. V berbanding dengan T. Volume berbanding dengan temperatur. Jadi volume berbanding dengan temperatur, sehingga bisa dituliskan ini. V1T1 sama dengan V2T2. Coba kita buktikan ya. Misalnya V1. V1-nya itu berapa nih? 3 per T1. 250 ya. Sama dengan V2-nya membesar ya. 5 per T2. T2-nya itu 450. Nah, itu adalah nilai perbandingannya. Perbandingan antara nilai perubahan volume dan perubahan temperatur dengan ketentuan, ya dengan ketentuannya itu nilai ini ya, nilai pressure-nya konstan. Pressure-nya itu tetap tidak mengalami perubahan. Oke, mudah ya untuk memahami dari konsep ini ketika terjadi perubahan antara volume dengan temperatur dengan asumsi atau menggunakan ini nilai untuk tekanannya bernilai tetap. Lalu yang bagian berikutnya, kalau tadi hubungan antara volume dengan temperatur, yang berikutnya adalah hubungan nilai tekanan. Nah, ini sekarang menceritakan tekanan dengan masih temperatur juga. Ini sama. Masih menghasilkan persamaan garis linier, garis lurus ya. Linier itu artinya garis lurus. Nah, untuk garis lurusnya merupakan teori dari hukum dasar. Dalam hal ini di termodinamika menjelaskan hubungan antara tekanan suhu. Jadi ada hubungan antara tekanan dan suhu. Jadi ada perubahan hubungan antara tekanan dan suhu. Dari teori ini menjelaskan bahwa volumenya tetap ya. Kalau tadi tekanan yang tetap, sekarang volumenya yang kondisinya itu harus tetap. Ini nilai V, volume atau nilai V-nya itu tetap.
tekanan gas berbanding lurus dengan Kelvin, sehingga dituliskan P1 berbanding dengan T1 sama dengan P2 berbanding dengan T2. Untuk nilai P1 dan P2 ini adalah tekanan gas dengan suhu T1 dan T2, dan nilai T-nya ini, T1-nya itu adalah temperatur di bagian ini ya, temperatur di bagian sini, nilai T1. Ini misalnya ini ada nilai T1-nya, ini adalah T1, dan yang ini adalah T2. Kemudian ini adalah P1, dan yang bagian maksimalnya ya, ini adalah nilai P2-nya. Ini adalah nilai P2. T1, T2, P1, dan P2. Oke, itu adalah pendekatan teori dasar dari hukum Gay-Lussac, menyatakan bahwa volume tetap bisa menyebabkan perubahan tekanan gas berbanding lurus dengan kenaikan suhu dari gas tersebut, dengan asumsi bahwa volumenya itu tetap. Ya, contohnya, ilustrasinya itu adalah volume di dalam apa ini, kalau gambarnya di dalam ban ya, atau ban mobil atau ban motor, itu volumenya tetap. Tetapi nilai tekanannya bisa mengalami perubahan. Jadi kalau misalnya volumenya walaupun tetap di dalam ban tersebut, ketika temperaturnya mengalami peningkatan, nah ini nilai P-nya, nilai pressure-nya, nilai tekanannya dari tekanan yang ada di sini ya. Jadi tekanan terhadap bannya, ini tekanan terhadap bannya itu bisa mengalami peningkatan. Inilah yang menyebabkan kalau misalnya berkendara atau mengemudi berada pada suhu yang cukup ekstrim ya, cukup panas, itu bisa menyebabkan tekanan udara yang ada di dalam ban tersebut mengalami peningkatan. Nah, dampaknya atau akibatnya karena tekanannya mengalami peningkatan bisa menyebabkan ban tersebut bisa pecah atau rusak ya, atau meledak ya. Itu yang menyebabkan ban tersebut mengalami kerusakan. Yang pertama ya bisa pecah atau bisa menyebabkan ban tersebut terjadinya adanya ledakan. Ya. Oke, lalu yang berikutnya, di bagian ini ada beberapa sifat yang berhubungan dengan zat ya, zat murni. Dikatakan zat murni ini zatnya belum terjadinya pencampuran. Dikatakan zatnya itu murni, artinya belum ada campuran, belum ada campuran. Sifat zat murni merupakan bagian hal yang penting untuk bisa memahami bagaimana perilaku dari suatu zat tersebut di bawah pengaruh ya, di bawah pengaruh. Yang pertama adalah pengaruh kondisi tekanan, pengaruh kondisi volume, dan pengaruh terhadap perubahan suhu. Kemudian zat murni adalah nilai substansi yang memiliki komposisi kimia yang seragam dan konsisten di seluruh bagiannya dan dapat ada dalam
satu kondisi ya, bisa saja dalam kondisi atau wujud fasenya itu fase padat, bisa juga dalam fase cair maupun dalam fase gas, tanpa ada perubahan di dalam komposisi zat murni tersebut. Kemudian sifat-sifat zat murni ini umumnya diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, ekstensif, intensif, serta sifat termodinamika lainnya. Nah, yang pertama untuk sifat ekstensif. Untuk sifat ekstensif ini sifatnya adalah yang bergantung pada ukuran. Jadi ketika ada sifatnya itu bersifat ekstensif, ini bergantung kepada ukuran atau jumlah zat dalam sistem tersebut. Jadi berapa banyak jumlah zat dalam sistem tersebut. Sebagai contoh misalnya volume. Untuk volume ya, di bagian selanjutnya adalah tadi ya masih menceritakan tentang sifat ekstensif. Nah, sifat ekstensif ini merupakan sifat-sifat yang bergantung pada ukuran atau jumlah zat dalam sistem. Contoh dari sifat ekstensif ini yang pertama ada namanya volume. Kemudian yang kedua, sifat ekstensifnya ini energi internal atau yang biasa disimbolkan dengan huruf U ya. Untuk energi internal, total energi yang terkandung dalam zat akibat adanya gerakan molekul. Jadi molekul tersebut mengalami pergerakan dan interaksi antar molekul. Jadi antar molekul 1 dengan molekul 2 itu mengalami interaksi. Lalu bagian yang berikutnya ada massa. Massa yang biasanya sudah dikenal dengan simbolnya M. M itu adalah massanya. Untuk massa merupakan jumlah zat murni yang ada di dalam sistem. Jadi seberapa murni atau berapa prosentase nilai kemurniannya yang ada di dalam sistem. Lalu bagian yang berikutnya adalah sifat. Kalau tadi ekstensif, ini intensif. Untuk sifat intensif ini adalah sifat yang tidak bergantung. Tidak bergantung pada ukuran atau jumlah zat. Sebagai contoh, tekanan. Tekanan ini tidak mengalami ketergantungan. Mau bentuk zatnya seperti apa, ini tidak memberikan pengaruh. Intensifnya tidak bergantung pada ukuran atau jumlah zat. Suhu juga sama, tidak mengalami ketergantungan pada ukuran ataupun jumlah zat. Lalu bagian yang berikutnya adalah nilai densitas. Densitas ini adalah nilai kerapatan, density ya, atau kerapatan dari zat tersebut. Seberapa rapat dari zat tersebut, nilai densitasnya. Lalu ada namanya entalpi. Entalpi spesifik, nilai H dengan simbol H, H kecil ya umumnya. Entalpi spesifik, entalpi persatuan massa yang merupakan ukuran energi dalam yang disesuaikan dengan kerja, tekanan, dan volumenya. Lalu yang ketiga, fase dan diagram fase. Ada fase dan diagram fase. Untuk fase dan diagram fase ini yang pertama ada zat murni. Diagram fase adalah representasi grafis yang menunjukkan kondisi tekanan, suhu di mana zat murni berubah dari fase ke fase lain. Misalnya yang dimaksud berubah fase itu misalnya dari cair berubah menjadi gas atau dari fase padat ya, ini berubah menjadi cair atau lelehan. Itu adalah yang dimaksud dengan perubahan dari fase ke fase yang lain atau perubahan wujud ya.
Lalu ada titik triple. Untuk titik triple ini kondisi di mana kondisinya ada sesuai dengan namanya ya, karena namanya tri, berarti ada kondisi 1, 2, dan kondisi 3. Jadi kondisi fase padat, fase cair, maupun fase gas berada pada kondisi titik triple tersebut. Dari zat murni dapat eksis secara bersamaan dengan kesetimbangan termodinamikanya. Kemudian titik kritis. Titik kritis suhu dan tekanan. Ada suhu dan di bagian ini ada tekanan maksimum di mana fase cair dan gas dari zat murni dapat eksis dalam kesetimbangan. Di atas titik ini tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan antara kondisi fase cair maupun kondisi fase gas. Kemudian yang keempat, proses dan siklus termodinamika. Pada analisis termodinamika, sifat zat murni ini seringkali digunakan pada saat menganalisis siklus Rankine cycle atau siklus Rankine untuk aplikasinya di pembangkit listrik tenaga uap atau siklus pendingin dalam sistem refrigerasi atau sistem pendingin ya. Kemudian yang bagian yang lain, sifat-sifat ini membantu tujuannya untuk menghitung berapa besar nilai W, tadi kerja ya, work-nya berapa. Nilai work-nya, nilai kerja yang diperoleh dari sistem tersebut. Kemudian besarnya panas, berapa besar nilai panas, dan mencari nilai efisiensi dalam proses termodinamikanya. Apakah sistem ini sudah mempunyai efisiensi optimal atau belum? Nah, sehingga bisa diketahui nilai tersebut. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Oke. Kemudian yang berikutnya, fungsi keadaan. Fungsi keadaan adalah properti yang hanya bergantung pada keadaan seperti dari sistem, tidak ada cara bagaimana keadaan tersebut dicapai. Sebagai contoh, keadaan untuk kondisi berapa entalpinya, keadaan entalpinya, kemudian entropi dan berapa energi internal dari sifat zat murni tersebut. Kemudian yang di bagian lainnya adalah nilai laju perubahan energi dalam sistem tertutup. Ini ada sistem tertutup adalah konsep penting dalam termodinamika terkait dalam hukum pertama termodinamika yang dikenal dengan hukum kekekalan energi. Kemudian dalam sistem tertutup energi tidak dapat keluar, energi tidak dapat keluar maupun energi tidak dapat masuk, sehingga perubahan energi di bagian ini ada energi total dalam sistem hanya bergantung pada proses yang terjadi di dalam sistem tersebut, seperti penambahan atau pengurangan kalor dan kerja yang dilakukan. Kemudian hukum pertama termodinamika ini digunakan untuk sistem tertutup sehingga bisa ditulis delta U ya, delta U itu adalah usahanya, Q itu nilai kalor ya. Sorry, ini delta U ini bukan usaha tapi perubahan energi.
Ini adalah perubahan energi. Nah, perubahan energinya energi internal, perubahan energi internal di sistem. Kemudian Q ini merupakan nilai heat atau nilai panas, heat atau panas ya yang ditambahkan ke sistem. Dan di bagian selanjutnya W ini adalah kerja yang dilakukan oleh sistem tersebut. Oke, nah di bagian ini untuk yang pertama dulu ya, ini termodinamika kelas A. Ya, yang pertama untuk input absensi termodinamika kelas A ini di pertemuan ke-7 ya. Yang pertama ini bisa mengaktifkan on cam-nya ya. Adiaksa Fardan. Hadir, Pak. Oke, ada ya. Kemudian Andika Wisnu Nugroho. Ada di virtual Zoom. Untuk suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Ini di kolom chat ya, Andika virtual Zoom. Arya Hadi Saputra. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Asifa Nurwijaya. Hadir, Pak. Kemudian Bartolomeo Dias. Hadir, Pak. Oke, lalu yang selanjutnya Baskara Panji Aditya Wardana. Hadir, Pak. Kemudian Kalista Putri Harnan. Siapa ada nggak? Siapa Kalista? Hadir, Pak. Ada ya. Ada. Kemudian Ciana Kelly Warner. Sekali lagi untuk suaranya di virtual Zoom Ciana Kali Warner, nggak ada ya? Oke, tidak ada di virtual Zoom on cam maupun on mic-nya dan kolom chat-nya juga tidak ada. Damar Hiban Setiawan. Sekali lagi untuk suaranya Damar Hiban Setiawan. Tidak ada ya di on cam atau on mic-nya dan kolom chat-nya. Danar Setio Nugroho. Danar Setio Nugroho. Oke, tidak ada. Tidak ada ya di kolom chat-nya. Kemudian kolom virtual Zoom-nya on cam dan on mic-nya tidak ada. Lalu yang berikutnya David Swandi. Pak. Ini siapa ini baru masuk kolom chat? Damar Hiban.
Ada ya? Oke. Kemudian David Suwandi. Hadir, Pak. Ada ya? Kemudian Enrico Wuriawan. Sekali lagi untuk suaranya, Enrico Wuriawan. Tidak ada ya di virtual Zoom maupun on cam dan on mic-nya. Gasan Fawas Kamaludin. Hadir, Pak. Oke. Lalu selanjutnya Gracia. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Jeremy Fabriano Hadir, Hotarangan Pak. Simatupang. Ada ya? Oke, lalu yang selanjutnya Justice Kefas Benedictus. Hadir, Pak. Hadir. Oke, lalu yang berikutnya Muhammad Maliki Salya Cakraningrat. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Rafa. Hadir, Pak. Ada ya? Muhammad Aldito. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Kaisar Asadullah. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Fatur Firdaus. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Hafiz Hanif Al-Hakim. Hadir, Pak. Muhammad Irsyad Atalah. Hadir, Pak. Muhammad Isna Aziz. Hadir, Pak. Muhammad Khaidir Amin. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Muhammad Raka Putra Sukmana. Hadir, Pak. Naraya Sambu Abiasa. Ada sekali lagi. Naraya Sambu Adiasa. Tidak ada ya di virtual Zoom. Untuk kolom chatnya. Oh, ini ada nih, Naraya Sambu Adiasa. Kemudian Naufal Muzaki. Hadir, Pak. Pierre Samuel Lumanesil. Ada? Di kolom chatnya ada nggak ini? Pierre Samuel. Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Kemudian yang berikutnya Kian Malaika Manopo. Hadir, Pak. Oke, lalu selanjutnya Raihan Surya Saputra. Hadir, Pak. Kemudian Rizky Rahmat Fadilah. Ada Rizky Rahmat Fadilah. Tidak ada ya di kolom chatnya. Tidak ada, oke. Kemudian Sin Nala Afrilian. Hadir, Pak. Stefanus Pramudia Laksono. Hadir, Pak. Selanjutnya siapa ini? Tejan Tarum. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Lalu Wahyu Samiaji. Hadir, Pak. Kemudian yang terakhir Yusuf. Sekali lagi ya untuk suaranya diulangi. Hadir, Pak. Ada? Hadir, Pak. Oke.
Nah, ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah termodinamika ya untuk kelas A di pertemuan ke-7. Oke, baik, yang berikutnya bisa mengaktifkan untuk on cam-nya supaya mudah, dokumentasi di bagian berikutnya untuk kelas B. Nah, termodinamika kelas B. Oke, yang pertama untuk kelas B ya, bisa mengaktifkan on cam-nya Ahmad Muzaki Imanullah. Sekali lagi ya untuk suaranya Ahmad Muzaki Imanullah. Tidak ada ya on cam dan kolom chat-nya ini tidak ada ya Ahmad. Oke, Ahmad Muzaki. Lalu yang berikutnya Akbar Ataya. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Aril Firmansyah, Hadir, Pak. Arman Hanifah Zaki. Hadir, Pak. Kemudian Atar Fatur Rafi, Hadir, Pak. Bramantio Raka Aribowo. Hadir, Pak. Kemudian Bramasta Siti Ayun New Fajri. Hadir, Pak. Diandra Ramadan Gunawan. Hadir, Pak. Dian Nur Febriansah. Hadir. Lalu Diki Armianto. Hadir, Pak. Dimas Bahi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lalu berikutnya Dwingga Irdi Prastyo. Sekali lagi untuk suaranya. Dwingga Irdi Prastyo. Tidak ada ya di kolom chat. Coba dicek ini. Tidak ada. Di kolom chat dan on cam-nya tidak ada. Falco Sagala. Ada Falco Sagala. Hadir, Pak. Hadir. Kemudian oke. Lalu yang berikutnya Farel Dimas Abimanyu. Hadir, Pak. Kemudian Fauzan Aditya Arif. Hadir, Pak. Ibnu Ivan Gesfaro. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kemudian Ilham Sibran Tamima Sudi. Hadir, Pak. Irfan Fauzi. Hadir, Pak. Lalu yang selanjutnya Khairin Syah. Pak. Ada ya Khairin Syah. Lalu Michael Jabar. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Rifkiandri Hafid. Sekali lagi ya untuk suaranya Muhammad Rifkiandri Hafid ini tidak ada di kolom chat juga tidak ada.
Ya, untuk suaranya bisa jelas terdengar ya. Oke. Nah, kita masuk lagi ke sini. Yang ini masih yang tadi ya, kelas B ya. Muhammad Rifki. Ada nggak Muhammad Rifkiandri Hafidz? Untuk suara jelas terdengar ya di virtual Zoom-nya. Dengar, Pak. Muhammad Rifkiandri Hafidz ada? Tidak ada ya. Kemudian M. Sihabuddin Wijaya. Hadir, Pak. Kemudian Muhammad Alaina Raihan. Ada di virtual Zoom? Tidak ada ya. Kemudian Muhammad Al-Faiza Arifin. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Asadik Rifandi Caniago. Hadir, Pak. Muhammad Farhan Kuncoro. Sekali lagi untuk suaranya diulangin. Muhammad Farhan Kuncoro. Maaf Tidak ada, Pak, Farhan izin Pak, tadi dia berangkat kuliah. tidak ada ya. Kemudian Muhammad Gibran Dwi Lesmana. Hadir, Pak. Muhammad Ridho. Sekali lagi, Muhammad Ridho. Tidak ada ya. Suaranya keluar di on cam dan on mic-nya. Muhammad Sauki Ramadan. Ada Muhammad Syuki Ramadan. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Lalu yang berikutnya Nala Putra. Hadir, Pak. Kemudian Pandu Sajan Ramadan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lalu Rizky Putra Hilmansyah. Sekali lagi untuk suaranya bisa jelas terdengar. Rizky Putra Hilmansyah. Tidak ada ya on cam dan ininya, on mic-nya. Sony Septiawan. Hadir, Pak. Kemudian Tuah Kurnia Lesmana. Izin Pak, Tuas sudah izin untuk keluar duluan untuk praktikum Pak di chat. Oke. Lalu yang berikutnya Wita Widiana Dana. Ada ya. Lalu Yafi Maulana Fauzan. Hadir, Pak. Kemudian Yul Erlan Putra. Hadir, Pak. Lalu Zaki Pramudia Widianto. Sekali lagi diulangi untuk suaranya. Zaki Pramudia Widianto. Hadir, Pak. Oke. Nah, ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah termodinamika. Pak. Kenapa? Maaf. Izin Pak. Pak, izin Pak, mohon maaf. Satu-satu. Siapa dulu Buat ini? Alaina Raihan tadi, saya duluan ya Pak ya. Untuk Alaina Raihan tadi, dia join tapi dia terkendala device Pak. Setelah tadi ke end live dia nggak bisa masuk lagi Pak. Alaina. Alaina Raihan. Nomor berapa Itu itu? Pak, nomor 23 Pak. 23 tuh Pak. 23. Yang ini ya? Iya, betul Pak. Oke, terus siapa lagi? Tidak ada ya? Udah semuanya ya? Saya Ahmad Ini- Muzaki hadir Pak. Itu di absen ke Pertama Pak. yang ini ya? Iya Pak. Oke. Nah, ini adalah input semuanya ya, sudah terinput untuk mata kuliah absensi kehadiran untuk mata kuliah termodinamika pertemuan ke-7 di kelas B. Ini kelasnya kelas B. Lalu yang selanjutnya bisa mengaktifkan ya on
Camnya ini bergeser ke kelas C. Di kelas C ini bisa mengaktifkan on Izin cam dan masuk, Pak. kenapa? Saya Diana dari kelas A tadi nggak sempat absen karena baru nyampe kampus. Siapa? Ciana. Tunggu sebentar ya, ini lagi kelas C Iya, ya. kelas A. Panggilan dari Raja ya. Ini yang kelas C dulu ya, nanti kelas A-nya. Oke, yang kelas C ya. Yang kelas C ini suaranya jelas terdengar ya. Bisa jelas terdengar ya untuk suaranya. Yang pertama di kelas C, Aidil Syukri Lubis. Sekali lagi untuk suara, untuk kelas C ya. Kelas C termodinamika, Aidil Syukri Lubis. Tidak ada ya, on cam dan on mic-nya tidak keluar. Aldi Raditya Adriansah. Hadir, Pak. Kemudian Arafa Aulia Beta. Hadir, Pak. Selanjutnya Bayu Aji Nugroho. Ada? Hadir, Pak. Kemudian Christian Yosea. Sekali lagi untuk suaranya diulangi, Christian Yosea Huta Barat. Oke, tidak ada ya. Christian sudah ini di komen, Pak. Dia sudah izin di komen. Di komen tadi ya. Oke. Kemudian Danis Farabi. Hadir, Pak. Lagi di jalan, Pak. Maaf. Kemudian Dimas Aji Pangestu. Hadir, Pak. Maaf, lagi di jalan juga, Pak. Kemudian Dimas Rizky Ananda. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Zaki Bayu Hendi Priyono Putro. Hadir, Pak. Selanjutnya Erikson Alexander Pahan. Sekali lagi ya untuk suaranya. Untuk siapa? Kelas C ya. Erikson Alexander Pahan. Tidak ada ya tadi ya. Faisal Rizkullah. Hadir, Pak. Franciscus Abril Mones Leo. Hadir, Pak. Kemudian Gataska Farel Johar Ibrahim. Hadir, Pak. Kemudian Hilmi Zain Muhtadi. Hadir, Pak. Lalu yang berikutnya Lestari. Hadir, Pak. Kemudian Muaz Taki. Hadir, Pak. Muammar Khadafi. Sekali lagi ya untuk pengulangan suaranya Muammar Khadafi. Ya, tidak ada di on cam dan on mic-nya tidak keluar di virtual Zoom. Muhammad Ahdan Hermawan. Hadir, Pak. Selanjutnya Muhammad Arkan Abiun. Tidak ada ya. Sekali lagi diulangi. Muhammad Arkan Abiun. Tidak ada ya on cam dan virtual Zoom-nya. Muhammad Bintang Ramadan. Hadir, Pak. Muhammad Deva Akila Anwar. Hadir, Pak. Muhammad Fahrezi Azikra. Muhammad Galang Ramadan. Hadir, Pak. Muhammad Kevin Nefril. Hadir, Pak. Muhammad Magali Iman Syaputra. Hadir, Pak. Muhammad Reza Kausar.
Sekali lagi untuk Muhammad Reza Kausar. Tidak ada ya on cam dan on mic-nya. Muhammad Syafiq Afati. Hadir Pak. Muhammad Yopa Hidayat. Hadir, Pak. Muhammad Raj Mahendra. Hadir Pak. Raffi Mardova. Hadir Pak. Rafli Haris Hadiansah. Hadir, Pak. Ryan bin Yasir. Hadir Pak, hadir. Kemudian Rama Riyadi Satrio. Hadir Pak. Syakira Rizky Oktavia. Hadir, Pak. Zidan Gazi Al-Farizi. Hadir, Pak. Ya, oke, baik. Ini adalah absensi untuk kehadiran di mata kuliah Pak, termodinamika mohon maaf, Pak. kelas C ya. Kenapa? Untuk Aidil, dia ada kendala Pak, Ini karena yang tadi Zoom-nya udah udah Aidil, berakhir. Masuk lagi siapa dia nggak tadi? bisa Pak. Aidil Aidil Syukri Pak. yang ini ya. Iya Pak, Oke. Sudah semua ya untuk ini nomor input. 1 Pak. Ya, artinya sudah semua untuk input absensi kehadiran di kelas C mata kuliah termodinamika. Lalu bergeser ke kelas terakhir ya, ini kelas D. Yang termodinamika kelas D untuk pertemuan ke-7 bisa mengaktifkan on cam-nya atau kameranya on cam dan on mic-nya. Yang pertama, Ananda Aditya Trisna. Hadir, Pak. Kemudian Ananda Rifa Setiawan. Hadir Pak, hadir Pak. Asril Hakim. Hadir Pak. Lalu Fauzi Angga Pratama. Hadir, Pak. Hadir. Mario Krengga Prawira. Sekali lagi ya, diulangin untuk suaranya. Mario Krengga Prawira Samudra. Tidak ada ya on cam dan on mic-nya. Muhammad Ilham Yusuf Wijaya. Sekali lagi untuk suaranya Muhammad Ilham Yusuf Wijaya untuk kelas D ya. Tidak ada ya. Lalu Nadif Putra Ramadhani. Tidak ada juga ya. Sekali lagi diulangi, Nadif Putra Ramadhani. Tidak ada. Kemudian Putra Al-Fatir Al-Aski. Hadir Pak. Lalu Ridho Harfasna Gulo. Hadir Pak. Rifat Gusti Pratama Ramadan. Rifat Gusti Pratama Ramadan. Hadir, Pak. Oke, lalu yang berikutnya Sadu Budi Khalizar. Sekali lagi untuk suaranya, Sadu Budi Khalizar. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kemudian Safi Zuhair. Hadir, Pak. Lalu Tasken Mahfir Nuaf. Hadir Pak. Hadir Pak. Valeri Dianka Kusumo. Hadir Pak. Ya, oke. Ini adalah absensi kehadiran untuk kelas D ya. Di mata kuliah termodinamika kelas D. Pertemuan ke-7. Ya, sebelum kelas berakhir ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, Ya. mohon maaf, saya Rifki Andri dari kelas B, Pak. Tadi jaringannya Apa? terputus saat absensi. Kelas B, Pak. B. Kelas B.
NIM-nya berapa ya? 108 Pak. 108. Nomor Yang berapa? nomor 21 Pak. Nomor 21. Ini ya? Iya betul Pak. Oke. Nah, itu sudah semua ya. Untuk kelas B tidak ada lagi ya. Oke. Terima kasih Pak. Kalau tidak ada, ini siapa lagi Saya nih? izin masuk, Pak. Danar Siapa? Setio Nugroho di kelas A, Pak. Tadi karena terkendala jaringan, Pak. Danar Setio Dari kelas A. Nugroho. Ini apa tadi? NIM-nya nomor berapa ya? 083, Pak. Nomor 0, 10. nomor 10. Ini ya. Oke. Iya, Pak. Kemudian udah semua ya? Saya Pak, Siana 032 kelas A juga belum di absen tadi. Siapa? Siana Siana. 032. Siana Kelly Warner ya? Iya. Oke, sudah semua ya di input untuk absensi ya, kelas A, B, C, dan D. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan dari materi yang Pak, tadi di mohon maaf, izin. siapa Dari lagi? kelas D, Pak. Ini siapa? Mario Prianga, Pak. Dari kelas D. Kelas D. Siap. Untuk kelas D, siapa? Ini ya, siapa tadi? Siap, Mario Prianga, Pak. Oke. Sudah ya, tidak ada lagi ya. Oke, kalau tidak ada di siang hari ini untuk mata kuliah termodinamika tidak ada lagi pertanyaan atau absensi inputnya sudah selesai semua. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.